Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan panjenengan semuanya dalam acara parenting online grup WhatsApp yang diselenggarakan oleh keluarga 4CP dari Kota Blitar ya. Ini adalah parenting online untuk orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus utamanya cerebral palsy. Senang sekali di malam hari ini saya bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Kita saling berbagi, kita saling memberikan informasi dan sharing. Mudah-mudahan kita bisa memetik ilmu ataupun manfaat dari acara kita di kesempatan kali ini. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Habib Abdullah. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan panggilan Habib. Saya adalah fisioterapis anak dari Surabaya dan juga dosen di Prodi S1 Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan ini saya diminta memberikan materi yaitu tentang stimulasi visual sebagai dasar perkembangan motorik kasar pada anak cerebral palsy ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja parenting online malam hari ini. Yang saya ingin sampaikan adalah pada masa tumbuh kembang, seorang anak itu butuh dua hal yang sangat penting untuk sistem sarafnya atau otaknya ya. Butuh nutrisi dan juga stimulasi. Nutrisi nanti berkaitan dengan jumlah makanan yang dikonsumsi ya, dan juga zat-zatnya atau jenis-jenisnya, berapa kalori, sayur apa saja, buah apa saja, kemudian lauk pauk apa saja, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi atau dokter anak ya. Supaya apa? Supaya nutrisinya yang masuk itu bagus ya. Kalau nutrisinya bagus, maka nanti pertumbuhannya juga akan mengikuti dan pertumbuhan nanti akan membantu dalam perkembangan anak ya. Perkembangan anak nanti yang dimaksudkan adalah perkembangan otak itu sendiri ya, baik motorik kasar, motorik halus sampai dengan kognitif ya. Dan untuk meningkatkan perkembangan anak, maka salah satu yang dibutuhkan adalah stimulasi ya. Stimulasi apa? Stimulasi adalah pada organ sensori atau panca indera kalau bahasa awamnya ya. Karena panca indera merupakan pintu masuk kita berkomunikasi dengan otak pada seorang anak ya, baik anak-anak CP maupun bukan ya. Jadi melalui organ sensori atau panca indera ini kita bisa masuk untuk merubah struktur otak dan juga fungsi otak. Di bawah ini adalah 7 panca indera. Sebetulnya kalau bahasa Indonesia panca ya, kalau bahasa medisnya ada 7 ya. Jadi sabta indera harusnya ya. Ada banyak Bapak Ibu ya, ada penghidu atau pembauan, kemudian ada pengecapan, ada visual yang akan kita bahas, kemudian pendengaran, kemudian taktil atau sentuhan pada kulit dan vestibular ini untuk penegak badan atau kepala. Kemudian proprioseptif ini gerakan yang dicetuskan oleh otot dan juga persendian ya. Dari sekian indera ini yang nanti kita akan simulasi di fase awal adalah visual atau mata. Ya, kenapa visual? Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Oke, ya sensoris yang saya pilih atau panca indera yang kita pilih adalah visual atau mata ya. Kenapa visual? Nah, ternyata visual atau mata ini akan berpengaruh pada perkembangan otak di sektor yang lain, ya, di motorik kasar, motorik halus, personal sosial ini interaksi sosial dan juga dengan bicara dan juga bahasa, ya. Oke, kita lihat motorik kasar dulu ya. Jadi visual nanti akan kita kaitkan dengan motorik kasar ya, karena banyak sekali tadi parameternya kan. Kalau kita bahas satu-satu akan cukup lama, sementara kita fokuskan ke visual yang nanti akan berpengaruh pada motorik kasar ya. Motorik kasar itu apa sih? Yaitu kemampuan anak untuk bergerak menggunakan otot-otot tubuhnya yang besar. Ini bisa dikatakan otot tengah tubuhnya Bapak Ibu ya, dari kepala, leher, badan dan juga punggung ya. Seluruh punggung itu otot-otot yang besar ya. Jadi nanti menilai motorik kasar anak adalah bagaimana anak itu bisa lurus tengah tubuhnya dalam berbagai macam aktivitas maupun posisi ya. Motorik kasar ini menjadi keluhan utama juga pada beberapa pasien-pasien cerebral palsy orang tua ya. Anaknya belum bisa berguling, anaknya kalau duduk membungkuk ya, belum bisa duduk tegak, belum bisa merangkak, berdiri sampai berjalan. Itu adalah aktivitas dasar dari motorik kasar seorang anak ya. Mengapa penting? Ya karena ketika motorik kasar bagus akan menunjang fungsi-fungsi perkembangan yang lain ya. Motorik halus atau fungsi tangannya bagus, kemudian atensinya, kemudian bicaranya, menelan, mengunyah dan sebagainya ya. Jadi kalau motorik kasar itu ada masalah, maka
beberapa sektor perkembangan selanjutnya nanti juga akan mengalami permasalahan. Makanya inilah yang dikuatkan pertama kali ya, terutama pada anak-anak SMA basi. Kita harus benar-benar mengejar motorik kasarnya ini. Dan nanti salah satu modalitasnya adalah tentu dengan stimulasi mata atau visual anak ya. Nah, ternyata motorik kasar ini berkembang dari mata menuju ke kaki ya, dari atas ke bawah. Jadi sudah jelas karena berkembang dari mata dulu, maka mata inilah yang nanti akan kita stimulasi ya. Supaya apa ya? Supaya ke bawah sampai kaki itu nanti akan berkembang dengan optimal gitu. Guys, jadi sudah jelas alasannya kenapa mata dan kenapa mata ini berpengaruh pada motorik kasar, dan motorik kasar akan berpengaruh pada sektor-sektor yang lain ya. Nah, ini gambarnya jauh lebih jelas. Ini adalah tubuh kita ya, ada mata, leher, badan, panggul, kaki, kemudian ke kanan dan ke kiri ada tulang belikat di punggung kita bagian atas ya. Kan tulang belikat ini nanti akan berpengaruh pada fungsi tangan kita ya. Dan kita bisa lihat mata menempati urutan teratas, dalam posisinya pun juga dia di atas ya, sepertinya sebagai komando gitu ya, yang akan mempengaruhi bawahan-bawahannya ya. Pada anak CP mata ini menjadi masalah juga ya. Beberapa orang tua mungkin tidak menyadari bahwa posisi mata anaknya tidak simetris di tengah ya, tidak stabil ya. Karena mata yang stabil ini ternyata akan mempengaruhi kestabilan seluruh tubuhnya. Ya, kita bisa lihat anak ini meskipun dia bisa berdiri, ternyata badannya tidak lurus, tangan dan kakinya juga tidak lurus ya. Ada namanya kompensasi kalau bahasa medisnya. Yang harusnya tangannya ini rileks, bisa membuka, bisa memegang barang, dia angkat dan ditekuk seperti ini ya. Jadi ini akan menghambat gerakannya, motorik halusnya akan terhambat ya. Karena apa? Karena matanya ternyata kita bisa lihat bahwa matanya itu tidak berada di tengah tubuh ya, atau dia asimetri kalau kita bilang ya, sehingga mata yang harus ditreatment terlebih dahulu supaya nanti mendapatkan hasil yang optimal pada bagian bawah tubuhnya ya. Jadi jelas sekali mata ini akan mempengaruhi sisi bawah tubuhnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan menelusuri perkembangan mata ini dari awal bayi ya. Kenapa mata ini sangat berpengaruh? Kita bisa lihat dari perkembangan bayi berikut ini. Pada usia 0 bulan bayi itu akan bersifat atau bergerak secara asimetri Bapak Ibu ya. Matanya asimetri ini ya, belum ada di tengah tubuh, dia belum mengerti atau mengenal orang lain ya. Kemudian di 3 bulan ini sudah terlihat beda sekali ya. Bedanya di mana? Matanya lebih stabil ada di tengah tubuh ya. Efeknya ketika mata ini stabil di tengah tubuh, maka leher dan badannya juga lurus ya. Maka beda 0 bulan dan 3 bulan ini sangat-sangat jelas sekali. Nah, inilah yang nanti akan jadi acuan pertama dalam stimulasi mata atau visual seorang anak. Oke, pada 5 bulan matanya jauh lebih stabil dan akan turun perkembangannya menuju ke arah bawah. Dan pada anak ini sudah sampai di punggung bagian tengah ya. Tandanya matanya sudah stabil, leher stabil, kemudian tadi tulang belikat sudah stabil dan akhirnya akan muncul fungsi tangan untuk menumpu ya. Jadi jelas mata akan mempengaruhi sisi bawah dari tubuh kita. Lalu di 7 bulan sudah duduk nih, sudah lebih tegak, berarti mata dia sudah stabil, lehernya stabil, kemudian tulang belikat stabil sampai dengan panggul. Efeknya apa? Efeknya anak sudah bisa bermain dengan kedua tangannya. Ya, jadi jelas motorik kasar ini akan mempengaruhi motorik halus di tangannya. Ya, makanya pada anak-anak CP yang duduknya belum tegak, fungsi tangannya juga tidak akan maksimal, ya, tidak akan optimal untuk memegang, untuk memanipulasi mainan itu masih sangat sulit. Jadi sudah ketahuan ya problem-problemnya, bahwa mata ini harus stabil, leher stabil, kemudian badan stabil, baru akan muncul motorik halus pada kedua tangannya ya. Lalu di 8 bulan sudah turun ke lutut, anak bisa merangkak, 10 bulan anak sudah bisa berlutut, dan 12 bulan anak berdiri. Pada fase berdiri tentu semua segmen perkembangan tadi sudah bagus, mata sudah oke, leher sudah kuat, badan sudah kuat, kaki sudah kuat, dan motorik halusnya muncul lebih kompleks lagi dibandingkan dengan usia sebelumnya, misalkan usia 7 bulan. Ya, Bapak Ibu hanya cukup nanti melihat ini saja ya, 0 sampai 3 bulan ini, karena ini adalah
fase atau hal yang kebanyakan dilewatkan atau hilang pada anak-anak cerebral palsy, yaitu kemampuan untuk menengahkan tubuhnya seperti ini ya. Kita akan lihat lebih jauh ya pada slide berikutnya. Nah, pada anak cerebral palsy yang muncul adalah pola-pola asimetri ke arah rotasi atau berputar atau justru ke arah belakang. Seperti ini ya. Pada posisi ketiga ini gambar 1 2 3 ini semua matanya tidak ada di tempatnya. Mata adalah asimetri seperti ini. Asimetri ke kanan, ini juga ke kanan. Kemudian kalau posisi seperti ini adalah asimetri ke atas. Jadi kemampuan anak di usia 3 bulan itu tidak didapatkan. Ini kan seperti posisi bayi di usia 0 bulan ya, asimetri. Ya, asimetri. Kemudian pola yang seperti ini terjadi karena anak sangat hiperton atau spastiknya cukup tinggi, kemudian banyak ditidurkan di lantai gitu ya, tanpa posisi yang benar ya. Bagaimana posisi yang benar nanti ada di belakang ya, supaya tidak terjadi postur atau bentuk tubuh yang seperti ini. Ini sudah ya gambar 4 tadi, analisanya dari mata juga. Gambar 5, meskipun anak bisa duduk, tapi kita lihat tengah tubuhnya tidak tegak. Ya, kita telusuri dari perkembangan tadi, kalau tengah tubuh tidak tegak, pasti lehernya tidak tegak. Kalau leher tidak tegak, maka matanya pasti asimetri nih. Dia hanya menoleh ke kanan ya, sehingga mata yang tidak simetri, tidak stabil akan berpengaruh pada leher, pada punggung, pada panggul. Dan fine motor tidak akan muncul. Lihat tangannya menggenggam, keseimbangannya pun jelek, dia harus dipegangi. Ya, jadi pada anak CP hilang di fase kestabilan mata ya. Oke, kemudian bagaimana caranya saya menstimulasi mata anak? Berarti kita harus lihat acuannya terlebih dahulu pada anak-anak dengan perkembangan yang normal ya. Ini sudah saya sampaikan tadi di 0 bulan atau 1 bulan ke 3 bulan. Ini nanti jadi latihan yang pertama. Bagaimana latihannya? Kita bawa kepala ini menuju tengah tubuh seperti ini. Ya, ini adalah latihan tahap 1. Kalau sudah seperti ini, anak sudah paham, kita masuk ke tahap 2, yaitu melihat ke arah perut ya. Sambil kalau bisa tangannya megang mainan ya. Kalau bisa lagi kakinya harus menekuk seperti ini ya. Jadi ini adalah latihan fase 1 menengahkan tubuh, kemudian latihan fase 2 adalah membuat kepala dan mata ini melihat ke arah perut. Ya, inilah yang hilang pada anak cerebral palsy ya, fase ini, kemudian fase ini. Ya, jadi kita harus mengenalkan ulang. Anak-anak cenderung tidak mau di tengah ya, tidak mau melihat ke arah perut ya. Buktinya kepalanya pasti dibawa ke belakang atau dibawa rotasi seperti ini, sehingga akan mengganggu gerakan-gerakan di level selanjutnya ya. Teknisnya bagaimana kita akan lihat gambar-gambar berikut ini ya. Yang pertama, sebelum melakukan 2 latihan tadi, Bapak Ibu harus melakukan masase dulu atau pemijatan pada area atau otot yang mengalami ketegangan atau fungsi yang berlebihan ya. Misalkan ada pasien seperti ini. Kita bisa analisa bahwa anak ini hanya menggunakan otot punggungnya saja ya. Terlihat bahwa kepalanya ke belakang sehingga punggungnya akan sangat kaku sekali ya. Jadi mentreatment pasien yang seperti ini tidak harus atau tidak langsung pada tangan atau kakinya, tapi kita banyak bermain di punggungnya. Karena punggung adalah pusat gerakan, ya semua manusia menggunakan gerakan pada otot-otot punggungnya dan juga kepala. Kemudian mata anak ini ke atas, ya jadi ini yang mengganggu ya. Sebelumnya kita lakukan massage dulu deh. Kita relaksasi dulu otot-otot bagian punggungnya. Seperti ini anak yang lain ya, tetapi gerakannya nanti sama. Jadi punggungnya harus kita massage dengan baby oil, dengan minyak zaitun atau dengan krim ya, atau dengan minyak yang lain yang kira-kira cocok dengan kulit anak. Ini dilakukan kurang lebih 10-15 menit setiap hari ya, supaya otot-otot yang punggung yang bekerja terus-menerus ini mempunyai kesempatan untuk rilis atau relax ya. Kalau sudah rileks, nanti baru kita latih di 2 macam latihan tadi. Ya, kurang lebih latihannya seperti ini. Bawa kepala dan badan ke tengah tubuh, ya. Kemudian stimulasi mata anak untuk melihat ke arah perut. Ya, seperti ini nanti jadinya. Jadi ingat yang pertama tadi dimasas punggungnya, kemudian baru dilatih seperti ini. Oke.
Ini waktunya tidak ada waktu sih, sampai anak benar-benar rilis spastiknya ya. Misalkan anak ini ya ini dilakukan treatment massage, kemudian dilatih ke tengah tubuh sampai tangannya bisa lurus ya, sampai rilis hipertonus atau spastik atau kekakuannya ya. Kalau anaknya tahu dengan mainan, kita kasih mainan di perutnya biar dia melihat ke bawah ya, karena matanya terbiasa melihat ke atas ya. Pada pasien seperti ini, mata pasti melihat ke atas terus. Itu harus kita balik ya, melihat ke arah perut ya. Seperti ini. Nah, ini pada sama dengan anak-anak tadi di usia 4 bulan ya, usia 4 bulan. Bisa pakai buku, bisa pakai handphone, apapun mainan yang anak suka kita taruh di perut supaya dia melihat ke arah perut tersebut ya. Ya, ini contohnya pada pasien spastik diplegi yang awalnya asimetri, kita buat simetri dulu. Namun sebelumnya kita masas punggungnya ya. Pada masas punggung anak ini tidak saya video atau tidak saya foto. Ini waktu baksos di Mojokerto ya. Jadi saya tidak bisa minta izin orang tuanya untuk menampilkan di sini. Jadi mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan anak ini, namanya anak Yusuf ya. Saya jadikan contoh. Ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan untuk anak Yusuf juga. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kita bawa ke tengah tubuh ya, dengan dikasih bantal pada kepalanya. Kemudian latih dia untuk melihat ke arah perut. Ya, di sini saya taruh handphone ya, saya putar lagu-lagu kesukaan dia dan dia akan melihat dengan dengan senang hati ya, wajahnya ceria. Dibandingkan dengan posisi sebelumnya sangat berbeda, asimetri menuju ke pola simetri. Jadi latihan fase awal itu untuk mengenalkan tengah tubuh ya Bapak Ibu. Menstabilkan mata, menstabilkan leher, itu dulu yang dikejar ya. Tangan dan kaki nanti akan mengikuti ketika kepala dan badan ini sudah di tengah. Ya, ketika kepala, mata, leher ini sudah di tengah tubuh, tangan dan kaki akan mudah kita luruskan ya. Dibandingkan dengan seperti ini, kita langsung dudukkan atau berguling, itu hasilnya tidak optimal ya. Dikasih pemanasan yang seperti ini dulu. Lalu pasien yang kedua ini spastik quadriplegia, kaku pada kedua tangan dan kaki. Posisi awal seperti ini ya, kemudian sering dilakukan massage pada otot punggungnya. Kemudian latihannya sama, kita bawa ke tengah dengan cara ditengahkan, kemudian kita bawa kepala untuk melihat ke bawah. Ini bawah kepala saya ganjal semacam guling ya, seperti ini. Kemudian kita kasih mainan di dadanya ya. Untuk responnya belum terlalu mau melihat ke perut, tetapi secara kelurusan badan sudah mendingan ya daripada yang posisi awal seperti ini ya. Ini dikasih mainan ya, tangannya mulai membuka, dia mulai ceria, mengeluarkan suara, kakinya tidak sekaku yang gambar sebelumnya ya. Jadi latihan ini adalah fase dasar di mana anak mengenal pola tengah tubuhnya ya. Matanya lebih stabil ya, meskipun belum bisa melihat ke arah perut tapi sudah lebih lumayan. Oke, kemudian ini untuk spastik quadriplegia dengan asimetri posisi dan tonusnya sangat tinggi atau spastiknya cukup tinggi. Dengan berbagai macam gangguan. Kalau spastik quadriplegia memang masalahnya cukup banyak ya, kaku, kemudian gangguan menelan, bisa ada kejangnya ya, bisa ada gangguan pola tidur Bapak Ibu ya, karena kalau posisinya asimetri gini metabolismenya jauh tidak bagus ya, gangguan pencernaan, sembelit, susah tidur dan sebagainya. Badannya sering panas, sering batuk pilek, itu karena apa? Karena posisinya tidak ada di tengah tubuh. Jadi posisi yang simetri di tengah tubuh itu atau lurus ya, itu akan meningkatkan metabolisme kita ya. Treatmentnya seperti apa ya? Saya bawa ke tengah tubuh seperti ini. Ya, ini hanya dibawa ke tengah tubuh saja ya. Karena untuk anak spastik quadriplegia kadang respon kognitif atau pemahamannya kurang begitu baik ya, sehingga kalau diberi mainan pun kadang-kadang kurang merespon ya, sehingga kitalah yang menggerakkan mata dan juga kepala untuk melihat ke bawah ya. Jadi ini model yang pasif ya, artinya anak tidak secara aktif menggerakkan kepalanya. Jadi ini model yang agak pasif ya, karena memang kondisi ya. Jadi secara fungsi memang tidak terlalu banyak berubah ya, tetapi secara kelurusan tubuh ini sudah lumayan sekali ya. Sudah lumayan lurus, dan dengan kelurusan ini terjadi biasanya pola tidurnya jauh lebih baik ya, anak jauh lebih sehat gitu ya.
Karena ketika lurus seperti ini metabolisme tubuh akan jauh berfungsi atau berjalan dengan maksimal ya. Ini beberapa contoh kasus dari 3 kasus ya. Kemudian ini bayi normal dengan simulasi visual akan membuat anak lebih ke tengah tubuh ya. Saya beri mainan ya seperti ini. Kemudian responnya akan mengenal tengah tubuhnya ya seperti ini. Oke, sorry kepencet. Ya, jadi responnya melihat ke bawah seperti ini. Ini adalah sebagai dasar dia untuk bergerak untuk tengkurap ya. Ya, jadi ini juga bisa diberikan karena tidak ada keluhan atau permasalahan, ya akan bergerak dengan mudah ya. Kalau untuk serba palsi agak sulit, memang butuh proses, tetapi paling tidak ya Bapak Ibu harus kenalkan tengah tubuh seperti ini. Ya, ini adalah tengah tubuhnya seperti pada anak-anak usia 4 bulan ya. Kemudian ini juga anak motor delay ya. Sudah posisi duduk ya, saya kenalkan tengah tubuhnya supaya kakinya ngangkat ya. Anak-anak serba palsi biasanya kakinya akan jinjit ya. Dan ini adalah salah satu treatment untuk meningkatkan kaki itu supaya tidak jinjit, supaya kaki atau jari-jari kaki membuka ke atas. Dan lihat matanya lebih stabil untuk melihat ke bawah, kemudian lehernya lebih stabil, akhirnya tangannya berfungsi dengan baik dan kakinya ke atas sehingga tidak jinjit ya. Pada kebanyakan anak-anak serba palsi. Saya kasih mainan itu berupa tutup ballpoint ya, meskipun menolak tapi dia tetap melakukan gerakan ya seperti itu. Oke, bisa dengan kertas, tisu, pita, dengan ballpoint ya. Jadi ini yang dicari, namanya dorsifleksi atau berkebalikan dengan jinjitnya ya. Ini bisa dicoba juga. Oke, kemudian baru dilatih motorik sesuai usianya Bapak Ibu ya. Kalau belum tengkurap, kalau belum duduk, latihan duduk, dan seterusnya. Nanti mungkin bisa dibahas di lain waktu ya, untuk detail latihan motoriknya. Tapi yang jelas, yang 2 latihan tadi adalah untuk seperti pemanasan. Mengenalkan anak pada tengah tubuhnya. Karena itu sangat penting untuk fase selanjutnya akan mempermudah gerakan motorik kasarnya. Okay? Kemudian pertanyaannya, saya berikan latihan berapa lama ya? Pada anak-anak serba palsi pada penelitian itu wajib diberikan latihan 2-3 jam per hari. Jadi ini durasi totalnya setiap hari Bapak Ibu bisa bagi pagi, siang, sore atau pagi, sore, di mana totalnya itu adalah 3 jam ya. Tadi bisa dibagikan ya, masas punggung, kemudian latihan menengahkan tubuh, kemudian latihan melihat ke arah perut ya. Itu dilakukan dulu sehari-harinya sampai berapa lama, kurang lebihnya 3 bulan ya. Memori gerak itu akan terbentuk ketika diulang-ulang selama 3 bulan ya. Jadi harus telaten, harus sabar ya, harus dicoba terus. Karena ini kan seperti sekolah ya. Kalau kita sekolah hanya masuk seminggu sekali ya, kita tidak akan dapat ilmu banyak. Tapi kalau setiap hari masuk selama 3 bulan, nah itu baru dapat banyak ilmu ya. Sama dengan anak-anak yang butuh terapi latihan dari fisioterapi, dari okupasi terapi atau terapis bicara, itu butuh waktu ya, bukan sulapan simsalabim. Jadi perlu konsistensi dalam pengulangan ya. Dan itu didapatkan di 3 bulan dengan latihan setiap hari. Oke, dan latihannya harus aktif dan konsisten. Itu melihat kondisi anak. Kalau anak bisa merespon mainan, dikasih mainan. Kalau tidak, kita yang menggerakkan. Dan konsisten itu artinya ya terus menerus ya. Bukan 1 hari dilatih, 1 hari tidak ya. Seminggu dilatih, seminggu tidak. Jadi tidak konsisten ya. Kemudian ini juga penting untuk yang terakhir sebagai pengaturan posisi ya, karena posisi yang salah akan mengakibatkan pola gerak yang salah, mengakibatkan kekakuan yang bertambah pada anak-anak serba palsi. Yang atas ini adalah posisi yang salah, yang bawah posisi yang baik ya. Yang tiduran seperti ini nanti akan meningkatkan kepala tidak di tengah, asimetri gitu ya, jadi akan menghambat geraknya ya. Sebaiknya ditidurkan dengan posisi yang benar-benar di tengah ya. Kalau di kursi roda juga yang tegak, kalau duduk di lantai juga harus tegak. Kalau belum bisa tegak, bisa diberi alat bantu yang seperti ini ya, supaya menjaga tengah tubuh ini tetap di tengah ya, bukan asimetri. Kalau asimetri gini, ini akan membuat gerakannya jauh lebih sulit ya. Kemudian posisi menggendong juga diperhatikan, jangan sampai ke arah ke belakang seperti ini ya, lebih baik ke arah depan semuanya seperti ini.
Oke, kalau mau tengkurap juga yang seperti ini, tidak yang terlalu berlebihan. Oke, itu adalah posisi yang harus diatur dan itu sangat penting untuk menjaga kalau cerebral palsy kan identik dengan kaku ya, menjaga agar kakunya tidak bertambah, agar tidak bertambah marah gitu ya. Oke, jadi gerakannya akan jauh lebih mudah dilakukan. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu dulu yang bisa saya sharingkan. Kesimpulannya untuk melatih motorik kasar diawali dari mata. Mata harus stabil di tengah dengan cara kita menengahkan badannya, kepala dan badan satu garis, kemudian kita bawa mata, kepala ini melihat ke arah perut. Supaya stabil, kita kasih mainan, kita kasih handphone atau benda-benda yang dia sukai, dilihat ya, supaya mata dan kepala itu menjadi stabil. Setelah itu baru dilatih untuk melakukan gerakan-gerakan sesuai motorik kasar yang belum bisa ya. Dan latihan harus konsisten setiap hari 2-3 jam totalnya, diulangi sampai 3 bulan baru akan muncul pola gerakan yang baru. Di samping itu juga pengaturan posisi setiap hari juga penting, bagaimana tidur terlentang, bagaimana duduk, bagaimana menggunakan kursi roda dan sebagainya ya. Jadi kurang lebihnya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan memberi manfaat. Kita sambung di sesi diskusi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.